البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Min kalami, memahami apa yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapan dia. Nah, terkadang seseorang itu ucapannya bukan ucapan dohiri, tapi ucapan yang telah dihiasi dengan korinah yang diinginkan. Baik, makanya kita perlu memahami sawabik dan lawahiknya, yaitu awalnya macam apa kalimatnya, akhirnya macam apa, atau dalam situasi apa, sehingga kita tahu yang diinginkan apa. Baik. Nah, ini baru bahas apa? Dasar-dasar untuk mengetahui lafaz umum itu macam apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi' wa sittun ba'da 500 567. Wa an Abi Abdurrahman Auf ibni Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah. Sebagian orang teman Yaman, kalimatnya betul juga. Kalau selain Quran tidak perlu ditajwid. Walaupun tajwid enggak masalah, tapi kalau enggak pun enggak masalah. Yang wajib ditajwid adalah Quran. Makanya terkadang kita masuk ikhfa, terkadang idhar aja enggak masalah untuk yang selain Quran. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw samaniyatan aw sab'ah. Kami dulu pernah ada di dekat Rasulullah atau di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Dan ini wajar kalau lupa, sudah kejadian mungkin sekian tahun yang lalu. Faqal, lalu beliau bersabda, ala tubayi'una Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kalian untuk membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kalau kita buat pola pertanyaan, hamzahnya istifhamiyah. Tapi boleh jadi ini adalah sebagai harfu tanbih. Ala, ketahuilah atau perhatikanlah untuk kalian membaiat Rasulullah SAW. Wa kunna hadisu ahdin bi bai'ah. Padahal wawunya waw haliyah, padahal kami baru saja membaiat beliau. Hadisu ahdin itu belum lama kejadian baiat itu. Sekarang Rasulullah ternyata meminta baiat lagi. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Maka kami katakan, kami telah membaiat Anda wahai Rasulullah. Summa qal ala tubayi'una Rasulullah. Rasulullah mengulang lagi, maukah kalian untuk membaiat Rasulullah? Fabasatna aidiyana. Maka kami pun membentangkan atau menjulurkan tangan-tangan kami. Wa qulna qad bay'na. Kami telah membaiat Anda. Fa'ala ma nubayi'uk, maka berdasarkan apa kami sekarang membaiat Anda? Yaitu kemarin kami sudah membaiat, tadi membaiat dengan membaiat untuk Islam. Sekarang kami membaiat untuk apa? Qal ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian membaiat saya untuk kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wassalawatil khams, dan sholat 5 waktu. Wa tuti'ullah, dan untuk menaati Allah. Wa asarra kalimatan khafiyah, dan beliau yaitu Rasulullah SAW melirihkan atau memelankan, membuat perlahan kata-kata yang samar-samar. Wala tas'alun nasa syai'a, dan kalian tidak meminta kepada orang-orang sesuatu apapun. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar yasqutu sawtu ahadihim, dan sungguh saya telah melihat sebagian dari rombongan tadi, cemeti dari salah seorang dari mereka itu jatuh. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Lalu dia tidak minta kepada seorang pun untuk menyerahkan atau mengambilkan cemeti itu kepadanya. Rawahu Muslim. Baik. Nah, di sini Auf bin Malik al-Asja'i, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu bercerita apa yang pernah dialami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyertai Rasulullah SAW, ada 7 atau 8, 9 atau 8 atau 7 orang. Baik. Tidak disebutkan apakah sedang safar atau tidak safar, dan ini tidak masalah. Faqal ala tubayi'una Rasulullah SAW. Apakah kalian mau membaiat Rasulullah SAW?
disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau ketika menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis ini, yaitu boleh Rasulullah SAW meminta sebelum itu, yaitu apa, asal dari baiat adalah yaitu kedua belah pihak sama-sama menjulurkan tangannya. Dari ba'a adalah apa, pundak, karena apa, tangannya memang menjulurkan. Dan asalnya adalah untuk tabayuk, yaitu jual beli. Maka istilahnya baik, yaitu apa, jual beli. Ini memberikan apa, kesetiaan, yang itu memberikan perlindungan, misalkan kalau kepada pemerintah. Atau apa, baiat Aqabah, para sahabat memberikan kesetiaan dan perlindungan untuk Nabi SAW. Rasulullah SAW menjanjikan apa, surga. Nah ini baiat hakikatnya jual beli, memang ada memberi, ada menerima. Baik. Kemudian jadilah istilah bai'ah. Dan bai'at kata beliau adalah sumpah setia kepada, tergantung, kalau pada Rasul ya pada Rasul, kalau waliul amr ya waliul amr. Sumpah untuk memberikan kesetiaan secara umum. Nah, baru kemudian diperkhususkan, tergantung isi bai'atnya apa. Terkadang kata beliau isi bai'atnya adalah Islam, bai'at untuk Islam. Terkadang bai'at untuk tidak lari, seperti dalam kejadian apa itu, Hudaybiyah, atau bai'at untuk mati seperti yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa pada Rasulullah SAW, dan seterusnya. Dan untuk para wanita ada bai'at lain-lain yang disebutkan di dalam akhir-akhir surat Al-Mumtahanah itu. Nah sekarang di sini mereka telah dibai'at oleh Rasulullah, ternyata Rasulullah meminta bai'at lagi. Makanya beliau yaitu Ibnu Rajab mengatakan yaitu boleh Rasulullah SAW, demikian pula Amirul Mukminin, yang mana mereka adalah khalifah bagi Rasul, untuk apa? Untuk meminta bai'at pada kali yang kedua atau kali yang ketiga, untuk apa? Mengukuhkan atau mengingatkan pada terhadap bai'at yang pertama. Karena di sini Rasulullah SAW mengingatkan, jelas bai'at Islam berarti apa? Bai'at untuk menegakkan rukun Islam. Nah, di sini suruh bai'at lagi, mengingatkan beberapa perkara, untuk mengingatkan tentang pentingnya masalah ini. Tetap yang tertinggi adalah apa? Tauhidullah dan menjauh dari kesyirikan. Walaupun justru perkara terbesar ini yang banyak kaum muslimin terlalaikan darinya. Dan yang kedua yang juga mereka banyak terlalaikan, yaitu sholat 5 waktu, na'udzubillah. Dan juga yang ketiga, ma'ruf juga, yaitu apa? Banyak durhaka, nggak mau taat pada Allah. Nah di sini Rasulullah mengingatkan para sahabat dengan apa? Bai'at itu. Baik. Kemudian pada kali yang keempat, yaitu pada kali yang kedua berarti ya. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah sholat, yang ketiga taat. Yang keempat. Yang keempat di sini Rasulullah SAW menyuruh berbaiat untuk tidak minta apapun kepada umat manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya itu sampai-sampai masuk kepada baiat. Karena ini perkara yang sangat besar, ketaatan wajib. Tapi apa? Sampai masuk dalam baiat menunjukkan ini memang perkara yang sangat besar. Makanya Syekhul Islam menyebutkan ini adalah dosa besar, meminta-minta tanpa ada darurah, itu adalah dosa besar, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Baik, sekarang masalahnya kenapa Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang lirih, tidak keras-keras? Disebutkan oleh Badruddin Al-Aini di dalam syarah beliau terhadap Sunan Abi Dawud, yaitu kemungkinan adalah karena ini perkara yang orang tidak semua mampu untuk meninggalkannya. Masalah tauhid memang wajib, syirik harus ditinggalkan semuanya. Demikian pula sholat tidak ada alasan, demikian pula ketaatan. Cuma masalah meminta-minta, kenyataannya memang ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang mampu menjaga kehormatan, ada orang yang tidak mampu menjaga kehormatan. Makanya di sini Rasulullah SAW tidak mengucapkan seperti ucapan pertama, yaitu keras, tapi apa? Dengan lirih. Menunjukkan apa? Memang orang-orang ini saja yang mampu untuk menjalankan tugas tadi dibanding dengan orang yang lain yang boleh jadi di sekitar itu ada. Baik. Bukan berarti orang berarti apa? Boleh meminta-minta, boleh untuk suka hati meminta dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW melihat bahwasanya kenyataan itu ada orang yang tidak mungkin untuk dia itu tidak meminta. Buktinya apa? Ada orang yang memang dia jadi pengemis di zaman Nabi. Kasihan. Ada wanita yang dia sudah janda, punya 2 anak perempuan.
bahkan dapat kurma pun sudah sangat bersyukur. Ini layak untuk meminta, boleh dia untuk meminta. Sementara kita tahu, seandainya Rasulullah mengucapkan baiat tadi seperti kalimat sebelumnya dengan keras, sementara sahabat mereka siap untuk mati menjalankan sunnah Nabi, boleh jadi mereka akan memaksakan diri nanti. Makanya Rasulullah memelankan ini untuk orang-orang yang mampu-mampu saja. Adapun yang tidak mampu seperti memang peminta-minta macam tadi, atau orang yang sudah terlilit hutang sangat banyak, maka Rasulullah tidak menerangkan dalam baiat tersebut. Walaupun beliau terkadang menyampaikan dalam dalil yang banyak sekali. Hanya saja seperti yang telah kita lewati, ketika dibagi oleh Al-Aini tadi, ada orang yang menjaga iffah, ada yang masuk kepada dhullus soal, hinanya minta-minta. Orang yang berakal dia akan memilih mana yang baik, yaitu menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Nah, dalam masalah ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya diharamkan, dan ini ulama sepakat bahwasanya orang yang mampu bekerja dan memiliki kekuatan dan kemampuan, dia haram untuk meminta-minta. Berarti yang boleh itu hanya yang memang diizinkan oleh syariat, yang boleh untuk meminta, yaitu yang disebutkan macam tadi itu. Dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid. Beliau mengatakan ulama sepakat bahwasanya meminta-minta itu tidak boleh bagi orang yang punya kekuatan dan kemampuan, pasti mampu untuk bekerja. Kata beliau, dan dalilnya banyak. Dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya dalil larangnya meminta-minta itu banyak sekali. Sampai dinukilkan ijma oleh beberapa ulama tentang masalah ini. Lalu disebutkan hanya boleh meminta untuk orang-orang yang diberi keringanan oleh Rasul dengan dalil. Jadi tidak semua orang boleh meminta. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafari yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Dan maka sungguh saya melihat sebagian dari mereka, dari rombongan tadi, cambuk atau cemeti salah seorang dari mereka jatuh, lalu dia tidak minta pada seorang pun untuk mengambilkannya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menjalankan baiat tersebut walaupun untuk perkara yang ringan. Orang nggak rugi untuk mengambilkan pada kita, tapi tetap si sahabat tadi tidak mau, karena ini masuk ke dalam keumuman baiat tadi, tidak meminta sesuatu apapun kepada orang-orang. Dan sahabat paham masalah usul fikih, syai'an nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Ini kalau nafi, kalau nahi juga sama, tufidul umum. Jadi sesuatu apapun, baik berupa harta ataupun tenaga atau apa, kecuali yang memang syariat mengizinkan, yang tidak mungkin dikerjakan sendirian, boleh meminta. Contohnya bangun rumah, nggak mungkin kita sendirian bangun rumah, perlu bantuan untuk memegang ini, memegang itu, atau mengangkat ini, mengangkat itu. Tak mungkin hanya satu orang membangun semuanya. Atau menggali sumur, ini memang wajar, di luar kemampuan, maka boleh dia meminta bantuan. Tapi disyariatkan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik pada kalian, maka balaslah dia. Jadi jangan hanya tangan di bawah, tapi usahakan kita mampu menyetarai mereka. Kita diberi, kita juga mampu memberi. Baik. Ini adalah penjelasan terhadap hadis tadi. Intinya Iffah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga kehormatan, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak meminta-minta kepada para makhluk. Nah, setelah itu dibahas oleh Ibnu Rajab di dalam kitab tadi, Jami'ul Ulum wal Hikam, tentang pentingnya minta kepada Allah, dan Allah suka untuk dimintai dan seterusnya. Kembalinya kepada kesempurnaan tauhid. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Tayyib. Sebenarnya kalau ada yang kata saya meminta tapi bukan untuk maslahat saya, tapi untuk maslahat dakwah. Kalau dakwah saya sama aja. Tapi kalau untuk dakwah orang lain dalam artian sebagai syafaat boleh. Di wilayah sana ada ustadz yang kasihan, atau ada ulama yang kasihan itu tersia-sia, tolong dibantu, itu boleh, bagus. Tapi kalau dakwah saya perlu duit ini, dakwah saya perlu pas untuk angkut santri, dakwah saya perlu masjidnya masih perlu ada rumah untuk pengajar, ini minta-minta untuk diri sendiri lagi. Siapa yang lebih
beramal ikhlas untuk kepentingan dakwah melebihi Rasulullah. Tapi Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik itu mengatakan apa? Ya Bani Najjar saminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, yaitu tunjukkan kepada saya berapa harga dari kebun kalian. Itu Rasulullah mau beli. Nah, sahabat paham maksudnya, langsung mereka mengatakan, la wallahi ma natlubuhu samanaha illa minallah. Tidak, demi Allah kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah. Jadi apa? Rasulullah walaupun jelas masjidnya bukan untuk beliau pribadi, untuk umat seluruhnya, Masjid Nabawi, bukan untuk diri sendiri, tapi beliau tidak minta. Tapi apa? Beliau beli. Nah, itulah yang betul. Cuma nanti praktiknya di dalam membangun Masjid Nabi nggak mungkin sendirian. Nah, jelas apa? Perlu ta'awun di dalam praktek membangunnya, bukan mengumpulkan dana atau beli tanahnya dan sebagainya tadi. Wallahu a'lam. Cuma mereka apa? Yang suka cari harta duniawi memang cari syubhat di situ. Wallahu a'lam. Kalau dia tak minta direct tapi dia sekadar cerita macam ni saya nak. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang apa itu ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta merengek-rengek pada orang. Meminta-minta itu ada dua kemungkinan, yaitu apa itu? Bilisanil qal atau bilisanil hal. Boleh ucapan langsung, boleh juga apa? Boleh jadi berupa keadaan. Dia nggak minta saya perlu duit 1.000 lah. Enggak, dia nggak bilang gitu, tapi apa? Oh, saya sudah 3 hari nggak makan. Itu sama minta juga itu. Karena hakikatnya apa? Agar orang tergerak untuk memberi. Kecuali kalau ada koordinasi sekedar cerita, saya 3 hari nggak makan, alhamdulillah saya sudah puasa 3 hari, tinggal 3 hari lagi, berarti nggak minta. Jadi kalau menunjukkan kekurangan, menunjukkan kefakiran, menunjukkan hajat, berarti itu meminta, tapi dengan hal. Nah, itu sama aja. Sama aja. Sama aja. Hukumnya sama, karena apa? Meminta, kata beliau, boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan keadaan. Baik. Makanya di situ Allah Ta'ala menguji orang yang walaupun dia fakir, dia tetap berusaha memakai pakaian yang orang sampai menyangka dia orang kaya. Menunjukkan kebalikannya, kalau dia sengaja menunjukkan pakaian yang robek-robek, pakaian yang wallahul musta'an kasihan sekali, berarti ini meminta. Tapi apa? Dengan halus, dengan sangat halus. Seperti yang dilakukan sebagian hizbiyun di Indonesia itu, mengatakan kami nggak minta, tapi kami siap menerima sedekah-sedekah. Sama aja itu. Apapun lah ucapan macam itu. Wallahu a'lam.